sampai kemudian di sebuah titik dia ketemu dengan kutu yang lain, ya, ditanya, tuh, gitu, kok bisa sih kamu lompatan begitu tinggi gitu kan? Ya, kemudian yang lain ketawa gitu. Kenapa ketawa? Ya ini kan biasa, kata mereka. Kami biasa lompat seperti ini gitu. Emang kamu kemana aja bro? Kira-kira gitu. Kawan-kawan sekalian, ya ini self reflection juga buat kita. Ternyata usut punya usut, si kutu tadi akhirnya menyadari selama ini dia hidup di dalam kotak yang membatasi ruang dan gerak dia. Ya, sedangkan kutu yang lain itu bisa lompat jauh lebih tinggi. Kenapa? Karena the sky is the limit. Kira-kira begitu kawan-kawan sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semuanya? Jumpa lagi dengan saya Wahyu Novian dalam briefing Breakfast in Sepiring. Nah, sarapan apa pagi ini sahabat? Saya pilih yang lebih sehat. Ya, ada beberapa slice nanas dan juga bengkoang. Ini insya Allah menyehatkan. Ya, pagi-pagi barusan ya gini. Enak ya. Karena lebih ringan, kayak serat buah-buahan. Tapi apapun sarapan sahabat semuanya, nikmati saya dan bersyukur ya. Biar kemudian kita semakin siap untuk menghadapi apapun kenyataan di masa mendatang. Kalau sekalian, saya mau cerita tentang satu hal, tentang sebuah cerita yang menurut saya menarik dan selalu menginspirasi kalau dengar cerita dengan ini, karena suka nabok-nabok diri sendiri. Tapi sebelum saya cerita ini, kawan-kawan like dulu ya, yang belum subscribe dulu ya. Nanti tolong juga kasih komen dan juga share ya. Nyalakan juga loncengnya biar kemudian nanti kawan-kawan akan terus dapat briefing berikutnya. Gitu kawan-kawan sekalian ya. Seperti biasa aturan main kita. Nah, kawan-kawan sekalian, ceritanya begini. Pernah dengar nggak cerita kutu dan korek api? Ya, kan alkisah gini. Ada seekor kutu ya sebetulnya kutu yang biasa di badannya anjing gitu, kutu anjing gitu. Nah, kutu ini dia lama tinggal di sebuah kotak korek api. Kita tahu kutu itu punya pekerjaan atau hobi namanya apa? Melompat, ya kan? Kutu melompat, tuing gitu ya. Nah, dia tinggal di sebuah kotak korek api. Nah, karena kemudian dia tinggal di kotak korek api, dia lompatan dia mentok-mentok ya di kotak korek api itu tersebut. Tiap dia lompat, mentok gitu kan. Nah, one day, satu saat, kutu itu terbebas dari kotak korek api. Ya kan? Ada yang buka kotak korek apinya dan kemudian dia lihat, ada apa ini? Dia lompat keluar, dia lompat terus, tuing gitu kan kawan salin ya. Nah, sampai kemudian lagi asik dia lompat gitu kan, dia merasa dapat fresh air ya kan, bebas dia, wah udara seger sekali gitu kan, karena tidak seperti kotak yang panas, pengap, gelap gitu kan. Nah, kemudian sedang dia lompat tinggi gitu, saya bebas gitu. Kemudian kawan-kawan sekalian tiba-tiba melintas di sebelah dia kutu yang lain, ya kan, yang lompatannya tung gitu kan, dilihat luar biasa gitu kan, dia terkejut sekali. Kenapa? Karena dia sudah merasa lompatan dia sudah tinggi. Ya, ternyata lewat lagi kutu yang lain yang loncatannya bisa 5 kali lipat lebih tinggi, 10 kali lipat lebih tinggi gitu kan. Kan sekalian, sampai kemudian di sebuah titik dia ketemu dengan kutu yang lain, ya, ditanya, tuh, gitu, kok bisa sih kamu lompatan begitu tinggi gitu kan. Ya, kemudian yang lain ketawa gitu. Kenapa ketawa? Ya ini kan biasa, kata mereka. Kami biasa lompat seperti ini gitu. Emang kamu kemana aja bro? Kira-kira gitu. Kawan-kawan sekalian, ya ini self reflection juga buat kita. Ternyata usut punya usut, si kutu tadi akhirnya menyadari selama ini dia hidup di dalam kotak yang membatasi ruang dan gerak dia. Ya, sedangkan kutu yang lain itu bisa lompat jauh lebih tinggi. Kenapa? Karena the sky is the limit. Kira-kira begitu kawan-kawan sekalian. Nah, ini dia nih. Ini kenapa nabok-nabok? Dari saya bilang tadi nabok-nabok buat saya pribadi. Karena seringkali juga saya acap kali berada dalam jebakan zona nyaman yang sadar atau tidak sadar kita ciptakan. Kawan-kawan sekalian, maka kemudian saya jadi teringat dengan sebuah buku. Ini buku lama ya, ditulis oleh
Jadi kita lagi banyak review buku dari Jim Collins ya. Grit by Choice. Nih, ini ya bukunya. Jadi Grit by Choice ini ditulis oleh Jim Collins dan juga Morton T. Hansen ya, yang kemudian dikasih semacam apa ya, tagline gitu kan, uncertainty, chaos and luck, why some thrive despite them all gitu kan. Jadi kawan-kawan sekalian, jadi ini bicara tentang bahwasanya sesuatu itu, bahwasanya hidup ini ia penuh dengan pilihan. Ya, apakah kita mau menjadi hebat atau menjadi biasa-biasa saja? It's all about our choice. If we choose to be great, so we will be great gitu. Kira-kira begitu kawan-kawan sekalian ya. Nah, maka kemudian di buku itu ya, yang menarik si Jim Collins itu dia mengangkat tentang, dia nyebut 10 times leadership. Jadi ada leaders ya, kemampuan leadership yang 10 kali lipat lebih hebat daripada yang lainnya ya. Di banyak perusahaan-perusahaan yang disebut dengan Fortune 500 itu, di mana leader itu punya karakter 3 hal. Dia menyebutnya leader 10 times leadership tadi, dia punya level 5 ambition. Kalau kalian ingat di buku Good to Great itu ada level 5 leaders gitu kan, di mana disebut dengan great leaders. Mereka terbiasa dengan ya tadi tuh menggabungkan antara humility, jadi satu sisi mereka rendah hati, tapi juga punya yang namanya will, professional will. Jadi keinginan yang luar biasa untuk mencapai karya-karya hebat. Kawan-kawan sekalian, nah di buku Great by Choice tadi itu ada 3 hal yang kemudian menentukan apakah seseorang itu atau sebuah organisasi itu menjadi great, dan itu ya harus dengan pilihan, ya harus memilih untuk menjadi hebat gitu kan. Nah, dia menyebut tadi dengan 10 times leadership tadi, itu ada 3 karakternya. Yang pertama kata dia, fanatic, disiplin. Ya, bicara tentang apa? Ada consistency of action. Jadi bicaranya ya ada kedisiplinan yang diciptakan gitu kan. Bukan sekedar apa ya, hangat-hangat tai ayam dalam tanda kutip gitu kan. Pas lagi semangat, pas yang lain kemudian melokro gitu, bahasa Surabaya itu. Ini melokro gitu. Tapi kemudian 10 times leadership untuk mewujudkan great by choice tadi ya, di perusahaan-perusahaan 500 Fortune tadi, itu kemudian ternyata dia punya namanya fanatic, disiplin. Itu yang pertama kan Mas. Jadi bicara consistency of action. Ya, karena bicara tentang disiplin, ya bicara tentang konsistensi kan kawan. Persistensi itu yang menjamin sebuah atau seseorang itu bisa menjadi great. Kira-kira gitu. Itu pertama kawan-kawan sekalian. Yang kedua, dia menyebut dengan productive paranoia. Nah, ini dia menarik kawan-kawan sekalian. Jadi ada di kata-katanya always prepare for the worst case. Kawan-kawan sekalian, ini yang acap kali ya luput dari kita. Ya, karena kita kan selalu melatih optimisme, tapi kadang kita juga lupa bahwasanya realita itu kan, makanya disebut dengan the brutal fact of reality ya, kata Jim Collins dan John Stockdale kalau nggak salah ya. Yang ketika dia di perang Vietnam itu, si John Stockdale itu ya tawanan. Ya, dia punya optimisme tapi dia sangat sadar mindful sepenuhnya bahwasanya mungkin besok, lusa, setahun lagi boleh jadi tidak seperti yang optimisme kita. Maka kita harus siap tuh, harus punya kemampuan survival. Maka di sini disebut paranoia, productive paranoia. Maksudnya bicaranya always prepare for the worst. Ya, kita tentu ya hoping for the best, yes. Tapi kemudian kita harus prepare for the worst. Kalau sekalian, productive paranoia. Jadi ya mungkin dia nggak pernah merasa puas jadinya kan. Kenapa? Karena dia selalu paranoia terus. Takut kalau dia gagal, takut kalau dia kalah segala macam gitu kan masalahnya. Nah, ini penting untuk melengkapi sisi optimisme. Untuk menjadi seorang entrepreneur kita butuh optimisme. Yes, benar. Tapi di saat yang sama kita juga harus siap tuh dengan the brutal fact of reality, atau ini productive paranoia. Kawan-kawan sekalian, itu poin yang kedua ya menurut Jim Collins dalam Great by Choice. Yang ketiga kawan-kawan sekalian, ya ini bicara tentang empirical creativity. Jadi bicara tentang action ya, kreativitas, tapi based on empirik. Jadi bicaranya tentang sesuatu bukan sekedar naratif, tapi memang ada pengalamannya, ada eksekusinya, dan itu kemudian terus diasah ya. Maka orang bilang kan ada yang namanya 10.000 jam orang untuk menjadi sosok expert gitu kan. Ini butuh kawan-kawan sekalian. Nah, maka kemudian disebut di empirical creativity. Gitu. Untuk kemudian menjamin tadi greatness nanti bisa dicapai kawan-kawan sekalian. Nah, kawan-kawan sekalian, maka tadi ini sekali lagi di 3
3 hal di buku Great by Choice dari Jim Collins tadi, ini bicara tentang tadi tuh fanatik, disiplin, ya, kemudian butuh konsistensi. Kemudian yang kedua bicara produktif, paranoia, ya, prepare for the worst, gitu kan. Yang kemudian yang ketiga bicara empirical creativity. Jadi semuanya harus basis empirik. Evidence-nya ada dan itu bisa kelihatan. Kan kawan sekalian, nah ini menjadi penting, ya, kenapa tadi saya katakan dengan si kutu dan korek api, ya. Dalam banyak kesempatan, saya dan kita semuanya sering kemudian tanpa sadar memilih untuk tidak menjadi great. Padahal Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita, itu sudah kasih banyak kehebatan, kemampuan, kapasitas untuk menjadi hebat. Itu sudah ada. Tapi kemudian kadang pilihannya kita menjadi kutu dalam kotak korek api. Jadi sudah merasa puas. Ya, kalau kata tukul, puas gitu. Dan selain kita sudah merasa puas dan apa yang sudah kita capai, dan kita membungkusnya dengan kata-kata bersyukur. Ya, buat seorang muslim gitu kan, kata-kata syukurnya hati-hati juga gitu kan. Ini bukan kemudian menjebakkan kita pada zona nyaman. Ya, kita penting untuk selalu bersyukur dan optimis tentang masa depan, but at the same times kita harus juga terus melakukan self reflection dan kemudian mengatakan apakah ini, ya, sudah menjadi the best of us. Maka mentalitas seorang pemenang, apalagi kita bicara tentang, kita kaitkan dengan era VUCA, gitu kan? Volatility, ya kan, complexity, uncertainty, ambiguity, complexity, gitu kan? Ini kan hati-hati nih, karena ada banyak ketidakpastian, uncertainty tadi. Ada banyak tadi itu yang kita sebut brutal fact of reality, the worst case, itu banyak yang akan mungkin terjadi. Maka kemudian kalau dulu kita pernah bahas tentang winning mindset, ya penting untuk punya winning mindset. Maka tadi di buku si Jim Collins itu dikatakan dengan tadi itu ada paranoia, ya kan, kemudian bicaranya juga tentang fanatik disiplin, ya bicaranya juga kemudian tentang empirical creativity. Kan sekalian ini semua kita bungkus tadi tuh untuk tidak menjadi kutu dalam kotak korek api. Kawan-kawan sekalian, hati-hati. Ini pesan ini nampol banget buat saya juga kawan-kawan, biar kemudian kita selalu punya semangat untuk give our best. Ya, do our best, gitu kan? Jangan pernah kemudian merasa berpuas, ya, untuk apa yang sudah kita capai. Babnya bukan tentang bersyukur, tapi justru kita bersyukur untuk mengoptimalkan potensi yang terbaik yang Allah kasih buat kita semuanya. Kawan-kawan, ya, sampai jumpa di lain kesempatan, ya. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe. Dan kita akan ketemu lagi insya Allah di kesempatan briefing berikutnya yang lebih seru lagi. Ketemu dengan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.